Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali sekarang kita mau menghadirkan lagi nih Cina mualaf Notiopwa nih. Ya, David Sugandi. Nah, kali ini dia nggak mau sendiri nih, dia bawa temennya Habib Ramzi ya. Bener ya? Ramzi ya. Kan pakai Habib. Oh, ini yang harus cium tangan ya ini. Jadi ini yang paling bertanggung jawab ini ya? Hah? Gitu ya. Jadi kenal di mana? Kenal di mana? Kenal dia udah lama sekitar. Enggak, gua nanya di mana. Nah, Main-mainnya nongkrong. nah nongkrongnya di mana nih yang mau tanya? Di kafe. Oh, di kafe. Kafe. Oke, nah berapa tahun kenal si Ramzi? Udah 5-6 tahun lah hampir. 5-6 tahun. Selama kenal dia ternyata sering nasihatin David ya? Iya benar. Nyampein pesan Islam ternyata. Sampai pesan. Kamu gitu taktiknya? Iya. Udah lagi. Tapi alhamdulillah ya. Cuma nggak terlalu sering juga. Oh, nggak terlalu sering. Selipin lah kalau lagi main. Tapi teman minum atau teman nongkrong aja nih? Teman nongkrong lah. Dia nongkrong. nggak minum dia. Dia nggak berani ngaku minum ya? Dia nggak minum. Alhamdulillah, sekarang kan David udah jadi muslim. Ya, walaupun ya kemarin sempat hebohnya kenapa? Karena ketika David syahadat sempat dimintain uang 2.500.000. Iya. Makanya bahasa Hokkien-nya no tiopwa gitu. Jadi gua sebut mualaf no tiopwa gitu. Nah, kalau tahu no tiopwa mah mendingan nama lu aja tiopwa ya. Nah, Beri cuanin juga. Teocit juga nggak apa-apa lah. Teocit Diskon cetiau gitu. Nah, itu yang kemarin tuh terus terang ya bikin kita apa ya? Geram gitu loh ya. Iya, benar. Masa orang masuk Islam malah ditarik duit segitu ya. Iya, benar. Orang di tempat kita orang syahadat malah kita kasih zakat ya kan. Nah, bahkan ada yang komen, di mana tuh alamatnya katanya gue samperin gitu. Gimana mau disamperin? Alamatnya di mana? Saya sih udah ikhlas. Udah ikhlas. Biar Allah yang membalas saja. Cie. Mentang-mentang udah diganti. Sama kodoni. Alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah udah muslim udah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang cerita nih. Gimana awalnya nih dia mempengaruhi lu? Ada nggak dia mempengaruhi lu? Dia sih nggak memaksa dan nggak Nggak mempengaruhi. dia nggak memaksa saya untuk masuk Islam, nggak mempengaruhi. Dimana cuma dia memberikan kalau kata-kata yang jalan yang benarnya bagaimana gitu loh ke saya. Sambil lu nonton debat gua gitu ya. Iya betul. Nah, ceritanya ini kita langsung loncat nih ya, loncat ke saat David syahadat yang di Jelambar itu ya. Iya kok. Ramzi kan diundang, ditelepon sama si David. Ceritanya mau dikasih surprise. Iya, benar. Awalnya mau ngasih surprise, nggak tahu dia kemakan, keciak gitu ya. Nah, iya. Surprise sendiri. Nah, ceritanya gimana waktu itu? Yang pas Jadi diundang? awalnya begini kok. Nah, awalnya sebelum David datang ke daerah Jelambar itu ya kok ya. Hmm. Mau ngasih surprise itu awalnya ada beberapa kali dia datang ke Ramzi gitu ya kok. Sebelumnya emang dia banyak nanya-nanya tentang Islam juga gitu ya kok ya. Ramzi banyak cerita tentang Islam sama dia gitu. Nah, akhirnya dia mantapkan dirinya untuk pengen syahadat kok. Dia bilang, "Zi, gue pengen syahadat," gitu ya kan. Pengen masuk Islam. Sebelum ke tempat itu udah bilang mau Udah syahadat. ngomong kok. Nah, kenapa kalau nggak syahadatnya dulu? Nah, Ramzi mikirnya gini kok takutnya gitu ya kan, karena ada perempuan, karena dia bawa perempuan gitu kan kok. Ramzi mikirnya gitu, takut nanti dia masuk Islam cuma karena perempuan, belaga-belaga doang gitu ya kok ya. Hanya untuk nikah, habis itu nanti kalau di sana, mungkin kita nggak tahu kok namanya hubungan, entah mereka lagi clash gitu ya kan, bisa dia balik lagi ke agama, itu kan nggak baik juga kan kok seperti itu gitu kan. Akhirnya Ramzi bilang, "Fit, masuk Islam karena apa gitu ya. Pelajaran Islam gitu ya kan. Masuk Islam kalau bisa karena Allah gitu ya kan. Karena cinta sama Allah gitu ya. Cinta dengan Islam seperti itu ya kan. Pelajarin Islam. Akhirnya pas di waktu ulang tahunnya dia datang, ya Ramzi berikan hadiah Al-Quran itu kok yang ada terjemahannya gitu. Maksud Ramzi untuk dia belajar sama gitu. Nah, akhirnya dia telepon saya gitu untuk mau kasih surprise bilang gitu ya kan. Itu dari kasih Quran sampai syahadat berapa lama? Itu selang 3 hari kok. Oh, 3 hari 3 doang? harian. Kurang lebih seperti itu ya, 3 hari kok. 3 hari apa? 3 hari? 8 November kan ulang tahun. Hampir 1 bulan. Oh, hampir Bulan. 1 bulan ya? Oh, hampir 1 bulan. Sorry, Ramzi lupa juga. Nah, akhirnya dia telepon Ramzi gitu ya kan. "Zi,
Katanya datangnya ke lokasi ini gitu ya kan. Dia share tuh alamatnya gitu. Ramji datanglah ke sana. Masuk-masuk gang lagi. Iya jauh kok gitu ya kan, masuk-masuk gang, daerahnya terselubung gitu ya. Terselubung. Lu gak curiga tuh waktu disuruh-suruh masuk gang gitu? Ya saya bingung juga gitu, ngapain gitu ya kan di situ. Cuma dia bilang tolong Ji mesti datang gitu, tolong datang-datangnya gitu. Datanglah Ramji ke situ, datang ke situ, tiba-tiba udah rame tuh kok, ada orang-orang pakai peci, koko segala macam gitu ya kan. Ya udah. Habis itu Ramji tanya kenapa nih ada apa gitu, pas udah gitu. Gue pengen masuk Islam. Oh, baru di tempat itu David bilang mau syahadat. Gue pengen syahadat dia bilang gitu ya kan, pas udah gitu. Gue mau kasih surprise ke lo, nih gue syahadat ya. Tenang aja Ji, semuanya udah gue handle katanya. Udah gue bayar katanya pas udah gitu. Oh, yang bayar itu Dia bilang gitu. Maksud lo, gitu kan. Maksud lo bayar. Terus? Maksud bayar apa? Iya ini bayar nih, udah gue urus semuanya. Berapa duit lu keluarkan? 2,5 juta kata. Mak. Gitu ya. Lu kenapa gak sama gua aja, Tiopo aja gitu. Iya, Tiao Cit gitu kan. Atau Tiao Pen, apalah udah gitu kan, cincai lah gitu ya. Terus? Udah. Akhirnya pas udah gitu, gue nunjukin keseriusan gue Ji. Dia bilang gitu, bahwasannya gue serius pengen Islam, gitu ya kan. Ramji seneng gitu ya kan, gue udah masuk lah gitu. Masuk, nah di dalam situ ada ustadz-ustadznya ya kan, beberapa. Cuman ternyata yang mau sehadatin katanya kiai, ada orang sepuh gitu ya, kiai sepuhnya di situ. Kita nunggulah sekitaran 20 menitan ya kan, sampai kiai sepuh ini datang. Nah akhirnya datanglah si kiai sepuh ini gitu ya kan. Akhirnya dilakukanlah prosesi dia bersyahadat gitu ya. Pas saat dia syahadat, lu nangis nggak waktu ngeliat dia syahadat? oh ya sedih kok. Oh, sedih apa seneng? Kok sedih? Maksudnya sedih nggak nyangka kok gitu. Oh, sedih nggak nyangka. Karena ini manusia tukang mabok ya kok ya. Oh gitu. Iya kok. Ya harusnya seneng dong, bukan sedih dong. Sedih, maksudnya apa ya? Terharu. Gitu. Iya. Bisa sedih, juga sedih ya. Bahagia kok, sedih bahagia gitu. Nggak nyangka gitu ya kan. Bisa juga ya tukang mabok syahadat gitu ya. Nah, gitu kok, nggak nyangka gitu. Nggak nyangka gitu. Terus? Akhirnya bahagia banget gitu, seneng gitu kan. Kalau sedih gitu bahagia. Akhirnya setelah syahadat itu ada ritual yang aneh gitu gue. Apa? Nah dia diazanin. Oh. Abis itu dikomatin, tiup kuping, gitu kan gue. Gak disolatin sekalian? Hah? Gak disolatin sekalian? Terus? Lu gak nanya? Yai kenapa di... Saya diemin aja kok. Oh diemin. Diemin. Terus? Waktu itu posisi saya pakai masker gitu kan. Akhirnya saya lepas masker. Habis itu Ustadz selesai dia udah disahadatin tuh kiainya mau mimpin doa. Pas itu saya lepas masker. Terus tiba-tiba kiai nanya, ente keturunan jamaah katanya, Arab. Dia bilang, oh iya benar. Bilang, terus? Aku keturunan jamaah gitu, keturunan Arab. Oh fam ente apa? Katanya. Dia nanya gitu. Pas udah gitu, Abu Dan. Gue bilang gitu kan. Pas udah gitu, wah Habib katanya. Waduh. Padahal Anda bukan Habib gitu. Anda ini dari Masyaikh gitu ya. Bukan Mbak Alwi gitu ya. Nah, gue bilang saya bukan Habib. Anjing ngomong ke kiai ini tetap gak kan maksud cium tangan. Udah Habib aja yang mimpin doa. Waduh. Gitu. Akhirnya terus kayaknya cium tangan lu? Iya, akhirnya murid-muridnya pada ngikut kok gitu. Murid-muridnya ustadz-ustadz lain tuh pada ngikut gitu. Pada cium tangan kok gitu. Waduh. Nah, akhirnya disuruh Habib silakan Bib katanya untuk mimpin doa. Aku bilang tafadhol ente aja. Lu disuruh pimpin doa lu nggak bilang, aku dapat berapa gitu dong? Iya setengah-setengah. Setengah-setengah dong. Aduh. Ya jadi gitulah gue. Akhirnya udah selesai didoakan gitu ya sama Kiai Sepuh ini udah pulang. Setelah pulang ya begitu lagi kok, balik lagi. Apanya? Pas kita mau pulang gitu, cium tangan lagi semuanya. Oh gitu ya, cium tangan lagi. Pamit. Asik. Beb, pulang ya Beb, udah Kiai pulang gitu. Enggak diamplopin? Enggak diamplopin? Siapanya? Lu? Anak, enggak. Harusnya udah panggil begitu, amplopin nih. Tahu lu, udah dicium tangan masa gak dikasih amplop? Terus? Jadi seperti itulah kok gitu. Ya udah seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu prosesi saat David terus akhirnya kan David syahadat lagi tuh. Oh iya. Di Masjid Al-Bukhari ya? Benar. Itu kenapa waktu itu? Dan sayanya ngerasa nggak tenang kok. Karena nggak dapat sertifikat juga ya? Iya, dia ngomongnya dapet, tapi nggak dapet. Berapa lama dia janjiin? Janji 3 hari. Iya.
Terus? dapet, Nggak ada kabar? nggak ada kabar, nggak ada, hilang tanpa jejak. Oh tanpa jejak. Lu nggak samperin lagi? Balikin Notio gue gitu. Ya mungkin. Nggak bisa udah ikut makan gitu. Akhirnya Ramji tanya ke David, gitu. Fit udah dapat sertifikat belum? Gitu, kan. Karena buat ngurus KTP nanti gitu, gue segala macam. Kata David nggak dapat Ji, katanya pas gitu. Nggak tahu nih apa katanya Fit, diulur-ulur lah gitu, gitu diulur-ulur. Akhirnya Ramji bilang ya udahlah, Ramji bawa, Ramji hubungin dulu ke Wendy Lovu, Ramji hubungin ke Wendy Lovu. Akhirnya kata ke Wendy, Mualaf Center Peduli ya kok ya, MCIP. Akhirnya kata ke Wendy Lovu, Ramji bawa langsung ke Babe Al-Bukhari gitu ya kan. Siapa? Ustadz Babe Fadlan ya. Babe Fadlan ya. Ramji bawa ke MCIP aja Mualaf Center Peduli gitu ya kan. Udah Ramji bawa David ke sana untuk akhirnya sahadat ulang deh kok. Gitu di sana. Enggak bayar lagi kan? Oh enggak, pas waktu nyampe sana dia udah ketakutan juga. Berapa duit ini Ji? Ji, berapa duit nih Ji? Baru kemarin ya kan habis bayar notiau. Ini bayar lagi nggak nih Ji? Katanya gitu. Beda berapa lama itu? Sebulan ada? Enggak, kalau Enggak. kita 3 hari ya. Iya. Oh, 3 hari. Habis Setelah- sadat di sana nggak tenang. Kan 3 hari, 3 hari kemudian dibawa sama dia ke Masjid Al-Bukhari. Setelah 3 hari bawa ke Masjid Al-Bukhari. Iya. Sadat lagi. Nggak bayar kan? Enggak. Awalnya ketakutan kok gitu. Tapi kan saya tarik keluar maksudnya. Kita nggak Jangan tahu ya. depan saya gitu. Zi, kira-kira ini bayar nggak nih? Kata. Masalahnya gue kagak ada fulus. Gue udah gak ada duit nih, lagi gak ada duit gitu. Nggak, gue bilang. Ini semuanya gratis. Iya. Sebenarnya ya orang untuk mualaf itu gratis, Pip. Gue bilang bahkan Ya mau sebenarnya begitu. nah, gratis kita dapat harusnya. zakat gitu ya kan. Iya. Seperti itu gitu. Dekan juga. Dekan juga kan namanya saya nggak tahu ya kan. Iya. Ya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ada dapat sertifikat dari MCP. Akhirnya dapat sertifikat dari Udah. MCIP udah. Oh, ada pembinaan apa di sana? Ada sih MCIP ada sering kajian, ada kajian-kajian juga terus Pembinaan khusus mualaf ada? ada dia ikut juga sempat ada kajian dan baca-baca ikro ya nanti di sana juga ada. Udah diajarin. Alhamdulillah. Tapi kan ya walaupun ya mungkin kita lihat nggak mengenakan gitu lah. Tapi alhamdulillah sudah beres. Ya, terus ada yang komen juga nih, banyak yang nanya, itu istrinya mualaf juga gitu. Gimana ceritanya? Kalau istri enggak, dia sudah Bukan Islam. Dia sudah Islam dari lahir. Semua orang juga Islam. Islam dari lahir. Islam dari Lu aja sempat dikafirin. kan MK kok kita tuh. Iya, Mantan kafir. MK. Oh jadi setelah bersahadat, terus baru nikah. Iya. Berapa lama dari sahadat yang di MCP terus nikah? Saya kan Besoknya langsung nikah? enggak dong, enggak. Oh, enggak. Selang semingguan lah. Semingguan aja, seminggu atau 2 minggu ya. Oh. Tapi 10 hari lah. lu masuk Islam karena mau menikah atau bukan? Ya bukan. Oh, bukan. Bukan. Alhamdulillah. Karena saya benar-benar ini dulu dong, ngeperhatiin dulu dong, saya pikirin dulu kok, Nah. gitu loh kan. Tapi gini ya, ini sorry gue potong. Iya, gimana kok? Orang masuk Islam karena menikah itu nggak ada yang salah, Iya. nggak salah, nggak salah. Menikah itu hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Tapi yang penting setelah masuk Islam dia menjalankan Islamnya. Yang penting itu gitu loh. Iya. Jadi entah nanti dia masih sama istrinya atau enggak, dia tetap Islam. Jadi bukan karena Islamnya bukan karena perempuan tadi seperti Bener kok. dibilang. Ya. Karena sebelumnya gitu Ramji punya teman juga gitu ya, kok yang maksudnya dia pas mau nikah gitu ya, pas mau merit gitu, dia masuk Islam gitu. Cuman setelah dia udah nikah gitu ya, kok dia nggak menerapkan Islam di Nggak rumah menjalani. tangganya, gitu, nggak menerapkan Islam di dalam rumah tangganya. Nah dia tetap seperti dulunya gitu. Akhirnya mereka pisah gitu ya, kok dapat 8 bulan mereka berumah tangga pisah, si suaminya akhirnya balik ke agamanya kok. Oh, Gitu. Nah jadi maksud Ramji jangan sampai si David seperti itu. Makanya Ramji tanya, ini karena perempuan kah gitu kan. Ya, cuman emang enggak sih, si David ini sering ke tempat Ramji datang gitu ya kan, nanya tentang Islam. Terus bertanya-tanya tentang Islam lah. lu gitu, ikut ajarin sholat nggak? Yesus. Hah? Ikut ajarin sholat nggak? Belum Ramji ajarin ke situ kok gitu. Belum Lah, terus? Ramji ajarin sholat gitu ya kan. Cuman dia banyak-banyak nanya-nanya gitu ya, tentang Islam gitu ya kan. Nah tentang Nabi gitu ya kan. Cerita-cerita sirah Nabi gitu ya kan. Seperti itulah kok gitu. Jadi lu belajar sholat belajar sendiri? Belajar Atau belajar di MCIP?
sholat MCP juga ada ajarin untuk awal cara wudhu, cara sholat MCP sempat ajarin beberapa kali. Nah kemudian juga ada bantuan dari istri juga ya kan, banyak ajaran juga. Ya Ramji juga ada bantu-bantu juga baca doa-doanya lah kan, ditulis kirim ke WA gitu kan, kadang kirim WA dalam bahasa Indonesia ya kan. Jadi saya baca nih, saya terapin, lama-lama baca hafal juga. Gitu. Alhamdulillah. Lu yang dari kita juga ada guru privat nggak? Ada datang juga. Kami ya betul. Udah ikut berapa sekarang? Ikro 2. Ikut berapa? Mau ketiga. Oh, mau ketiga. Kebalap sama anak gue. Nah, Pelan-pelan dulu. lu kelasnya bareng aja sama anakku sekalian. Makanya anak Ramji 5 tahun udah 4. Iya. Sekarang ikro 3. Yang penting ada progres. Oh iya, ada progres. 1, Jangan 2, stuck aja gitu. Iya, jangan 3. Nah, terus sekarang pengen dengar cerita nih. Setelah masuk Islam, terus akhirnya udah ngasih tahu orang tua belum? Hah? Belum. Saudara belum ada yang tahu ya, saya juga bingung juga sih. Belum ada yang tahu? Belum ada yang Saudara tahu. belum tahu? Saudara belum tahu, orang tua, ayah dan ibu juga belum tahu. Belum tahu? Adik juga belum tahu ya, mungkin belum kehendak Allah ya. Belum pernah apa lu belum berani. tapi teman-teman yang lain ya, teman-teman sekolah saya SMP kan dulu SMP Kristen ya, SD SMP itu kan jarang ketemu tuh, jarang ketemu. Nonton video Kodondi, tahu dia. Oh, terus ngubungin lo. Datang ke rumah Sampai ke rumah. datang ke rumah masih. Ngapain? Datang ke rumah, dia kan nggak tahu saya, gitu kan. Dia chat si Kiki, teman saya, namanya Ricky ya kan. Chat Iya, yang Buddha itu. Katolik dia. Oh, Katolik. Yang si Kiki ini Buddha ya kan. Nah, dia chat si Kiki, datang lah. Mereka ketemuan kan, datang lah. Pas hari Jumat itu posisinya, Jumat malam. Saya nggak tahu kan, saya lagi mandi, dia datang, dia bilang, ini siapa nih, ada saya tahu si Kiki datang, cuman saya nggak tahu satu lagi. Saya pikir temennya dia kali lagi jalan. Saya pas udah saya mandi, saya masuk, saya lihat, ya Teman lama tuh. teman lama SMP, SD SMP si Ricky. Nah, dia datang tuh, dia bawa bingkisan ke saya. Apa? Bawain apa? Bawain sajadah. Widih. Sajadah sepasang lagi. Ah, sepasang. Iya, istri saya dan saya. Oke. Sepasang tuh sajadahnya, ada namanya juga kan. Ada nama. Ada namanya di situ, nama sajadah David Al-Fatih Sugandi tulisannya gitu. Di sajadahnya ditulis nama Di lu atasnya gitu. sih di pinggir itu. Udah, makasih ya. Buset. Alhamdulillah aja ya Cuma kan. satu yang datang. Yang datang cuma satu. Nah kalau yang lain-lain kan mungkin dapat cerita juga dari teman saya ini kan. Cuman dia nggak sempet datang gitu kan. Terus di kantor gimana kantor? Kalau di kantor itu mah SMA, nggak usah ditanya kok. Gimana? Udah di-cut aja. Lo langsung di-cut? Jadi cerita gini. Pertama kan pas podcastnya sama Kodon yang pertama, part satunya itu saya datang kerja seperti normal lah biasanya besoknya kan di daerahnya nggak apa-apa nih sebutin. Di daerah PIK gitu, ngomong PIK, daerah PIK ya daerah PIK. Nah kita kan datang tuh kerja di situ ya kan. Pas saya datang sampai ada yang jaga situ juga, cewek yang jaga situ. Saya baru mau masuk ke kantor ya kan, ke tempatnya, dipanggil sama dia. Kok sini kok? Kenapa? Saya bilang gitu kan. Nggak lama dia kasih lihat handphonenya yang video yang saya sama Ko Wendy. Oh, Wendy. Ya kan? Pertama dulu itu dulu. Ya. Ini video lu kan? Enggak, saya bilang gitu. Belaga-belaga dulu kok. Nggak lama dia kemarin ngomong. Pas itu shortnya Ko Dondi sama saya. Kan ada. Gitu. Nah ini lu bukan. Ya saya nggak mungkin bilang enggak dong. Kan saya bilang AI kan nggak mungkin. Bukan saya. AI. Bukan saya ini saya bilang. Susah lagi nurin lu. Oh iya. Dia bilang, oh ya udah iya gitu saya. Dia bilang, terus dianya kebetulan sih memang sudah muslim. Oh, dia muslim. Dia muslim. Dan dia sih ngomong alhamdulillah ya kan. Cuma dia kaget aja kok gue bisa masuk ke situ gitu kok. Nggak nyangka. Akhirnya ya saya bilang, ya mau gimana gitu kan. Akhirnya cuman saya lihat nih. Apa? Dia kan muslim. Dia lagi sama cowoknya, pasangannya. Pasangannya ini Chinese juga, non muslim. Bukan muslim. Saya lihat, cuman saya kenal, tahu lah. Cuman dia datang cuman minum doang di situ. Jadi pasangannya nemenin dia, pasangannya kerja di situ. Dia ini sebagai tamu untuk nemenin dia, nemenin pacarnya lah gitu. Terus? Habis itu saya bilang, dia ngomong ke pacarnya, dia bilang, "No,
kayak engkau dong masuk. Bisa masuk Islam. Masuk gitu. Islam. Oh dia ngomong sama cowoknya Iya di situ. Terus dia bilang, nanti kalau masuk Islam nanti gue beliin sepatu Air Jordan. Sepatu Air Jordan. Lu yang ngomong? Dia cewek itu ngomong ke itu. Terus. Saya tegur sama dia. Kalau masuk Islam jangan dipaksa, mungkin dia belum dapat hidayahnya. Saya bilang gitu kan. Jadi diem tuh. Terus habis itu saya ngomong ke dia, kamu tetap pegang sama akidah kamu ya Islam ya. Maksudnya jangan sampai murtad gitu loh. Bisa ngomong gitu. Baru login udah mulai dakwah ya. Dia ngomong gitu. Lagi saya aja susah-susah nih kalau masuk Islam aja. Susah-susah saya masuk Islam. Tapi bisa saya lewatin masa dia. Harus mabuk-mabuk dulu deh. Masa dia memang dasar udah Islam, mau keluar dari Islam kan disayangkan banget gitu loh. Jadi pemurtatan seperti itu kok. Mereka bilang iya ya udah tuh. Udah selesai, ya udah saya masuk ya. Saya masuk kok ke dalam. Saya naik kan di lantai 5, saya kerja pencet lift naik ke lantai 5. Itu posisi baru masuk ke dalam. Saya buka pintu, saya duduk, taruh tas, duduk bentar. Semua pada ngeliatin tuh. Kan ada marketing 4-5 orang, saya 6 orang. Nah, ngeliatin saya, sebenarnya ada apa ya tuh bikin kayak gini kan. Ya kan, nggak lama kemudian ngumpul tuh. Saya pikir ada apa ya, keluar semua. Tinggal saya sendiri. Lah saya pikir ada apa kan, saya baca grup WA atau barangkali ada meeting atau apa kan ya. Wah ada nggak ada apa-apa. Saya kerjain dulu deh, saya kerjain dikit-dikit, saya edit dulu. Nggak lama saya turun kok. Kan saya turun, saya ngefloor turun. Saya turun ketemu mereka juga tuh kok. Mereka naik semua. Oh jadi lu datang mereka turun, lu turun mereka naik. Iya gitu ya kan, saya nggak tahu apa-apa. Cuma terus kenapa? Saya kan bingung dong kok. Nah kan di situ kan ada waitress ya. Waitress nanya, kok lu malas ya masuk Islam? Iya. Lo kenapa? Tuh kayaknya mereka kurang suka dia tuh. Itu orang Kristen semua? Iya, Chinese semua. Dari kan, hah masa sih? Lu tau dari, pertama saya nanya ke waitressnya, lu tau dari mana? Saya kan, ini dikasih lebih. Buset nih. Videonya nyebarnya cepet banget lu kok. Itu video habis podcast di sini? Iya. Sehari salah podcast? Enggak sehari sih, 2 hari atau 3 hari lah. Iya, pokoknya cepet banget kok. Saya bilang, gawat nih. Gawat. Saya mati kan, ya kan saya nggak pikir apa-apa, saya udah pasrahin aja deh kan. Nah, tapi selang beberapa hari kerja, saya kan udah begitu kok tiap hari kok. 3-4 hari begitulah. Nah, ya kan, ya udahlah. Ya, jadi mereka tuh kayak menganggap ada jarak gitu. Ada jarak kepada kita para muslim ya. Dan mereka tapi selain lu kan ada yang muslim kan? Ada. Cuman kan saya jatuhnya mualaf. Iya. Kalau mereka kan yang udah muslim sejak lahir gitu loh. Oh iya kok. Jadi mereka ngelihatnya kayak gimana nih mualafnya nih gitu loh. Akhirnya ya udah saya kerja 3-4 hari. Saya pikirin tuh. Saya ngomong kan sama istri saya kan. Dia bilang, kayaknya saya udah nggak nyaman gitu loh kerja. Kan kita kalau dalam suatu kerjaan kan harus ada kenyamanan ya kok ya. Kalau nggak nyaman saya jadi males kok gitu loh. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya saya ngetik surat resign kok. Sama istri saya ngetik surat resign. Ini udah surat resign nih, besok kan saya masuk hari ke-5 ya berarti ya. Hari 5 saya mau kerja, saya ketik surat resign. Itu malamnya saya ketik, saya udah amplopin kok. Udah amplopin nih. Ini yang apa, saya resign aja ya kan. Ya kan, istri tuh posisi masih hamil kok. Terus? Ya kan, waduh saya resign aja tuh gimana ya kan, saya pikir tuh kan kode ini saya ceritain waktu itu kan, saya pikir nih waduh gimana nih, pekerjaan belum dapat, gue main resign aja ya kan. Ya udah bismillah aja dah. Kalau gue keluar dari kerjaan yang nggak benar, masuk siapa tahu Allah kasih jalan gitu kan. Ya kan, besokannya masuk sore saya datang. Saya nggak ngapa-ngapain, saya udah siapin barang yang sudah difasilitasi oleh kantor. Saya rapikan semua, saya ingin kembalikan ke atasan ya kan. Saya udah rapikan, saya ingin kembalikan ke atasan beserta surat resign itu. Nah akhirnya nggak lama kemudian saya nunggu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam lah gitu. Atasannya, saya bilang saya mau ketemu sama bos, saya bilang gitu. Akhirnya oh ya udah, ntar ya dia lagi sibuk kan. Nah udah itu sudah selesai dia ke kantor, baru panggil saya ke kantor. Nah di dalam kantor itu saya menjelaskan bahwasannya saya ngambil keputusan untuk resign dengan barang-barang semua fasilitasnya saya kembalikan semua ke dia. Terus dia tanya sama saya, kenapa mau resign gitu loh ya kan? Apa kurang atau gimana ya kan? Ya kan apa kurang gajinya atau bagaimana? Dia bilang kan, dalam hati saya sih, ya enggak juga, lumayan juga sih kalau ngomong 2 digit ya, kalau kerja gitu 2 digit lumayan juga kan kok. Ya kan? Saya pikir enggak lah, saya pikir gitu kan. Enggak, saya balikin enggak deh kok. Saya bilang saya mau resign, saya langsung
ngomong ke bosnya, saya mau usaha sendiri aja, saya mau usaha sendiri, saya bilang begitu. Dia masih menyayangkan tuh sebenarnya, kalau mau kurang tinggal ngomong aja berapa. Cuma enggak lah, namanya kerja dunia klub gitu, dunia minum-minuman keras gitu seperti itu kan ya kok ya. Ya jadi saya kerjanya di situ adalah sebagai marketingnya di situ kok. Jadi ngurus-ngurus. Maksudnya gimana? Jual minuman keras? Jual minuman keras ada. Terus ada klub-klub gitu kok. Jadi klub bikin supaya event-event apa, DJ apa gitu. Jadi bikin begitu kok. Jadi yang datang atau dancer apa yang datang. Jadi kerjanya kan jadi kan ya bisa jadi banyak dancer yang datang. Iya, ada dancernya. Waduh, godaannya gede berarti ya. Godaannya gede kok. Yang koreografinya dia kok. Oh, enggak. Ngajarin dancer joget. Iya. Kagak. Gitu. Kalau saya koreografi gurunya dong. Lu guru dia, lu guru dancer gitu. Aduh. Oh gitu. Iya kan, tuh saya pikir saya udah kasih surat ke kawan, ya udah tuh saya resign, saya kembaliin semua, saya balik dah ke rumah. Lu gak ditawarin 3 digit gitu? Enggak ditawarin 3 digit. Kalau 3 digit gak jadi kan gitu. Tarik lagi surat ya gitu. Nggak nawarin dia. Habis itu saya pulang kok, udah pulang dah di rumah ya kan. Itu semingguan dah, pokoknya di rumah sama istri ya kan, jaga istri aja. Ya udah kan, gajian turun sih, gajian kemarin masih ya hidup dari seminggu apa 2 minggu lah kok, kurang lebih 2 minggu lah ya, hidup makan dari uang gaji sebelumnya yang ditabung gitu loh kok ya kan. Nah akhirnya saya sama istri saya tuh mikir nih gimana, mau dagang aja deh ya kan. Modal masih ada sedikit, saya bilang gitu kan. Ya udah dagang apa, kita cari dah tuh jalan tuh kok, naik motor siang-siang. Ya, kita dari rumah udah selesai sholat nih kan kok ya, udah selesai sholat, kita siang-siang kita jalan keluar. Ya udah jalan keluar, kita keliling aja deh pokoknya berdua sama istri tuh kok. Nyari tempat lihat-lihat aja gitu kan, lihat-lihat coba yang deket-deket aja deh, yang ramai di mana sih ya kan, area-area ramai. Itu dari mana? Dari Jelambar? Dari Kemayoran. Oh, dari Kemayoran. Kemayoran kita cari keliling aja di area-area yang ramai aja, padat penduduk aja kita cari ya kok gitu kan. Saya pikir coba lah ke daerah Mangga Besar gitu kan. Ke Mangga Besar kita keliling tuh sama istri ya kan. Di Lokasari, Lokasari kan banyak tuh ya kan, area-area padat penduduk. Saya cari keliling tuh, keliling. Bismillah aja dah. Alhamdulillah saya lagi main ke Lokasari. Saya parkir lah motor di depannya Lokasari sama istri saya jalan ke dalam. Oh ini lumayan juga nih dalam hati saya nih, kalau sewa nih cukup lah nih buat sewa tempat, belum barang. Saya pikir begitu kok ya. Akhirnya kita keliling. Ya udahlah, kita keluar tuh kok pulang. Nggak tahu kenapa ini benar-benar kejadian yang benar-benar saya rasain ya kok ya. Saya pulang nih, saya ngomong sama istri saya, yang tanya aja tukang parkir gitu. Saya kan lihat nih di deretan itu kan banyak jualan makanan, yang barangkali aja di sini ada tempat. Saya bilang begitu. Dia bilang, oh ya udah, kata istri saya, dia udah tanya aja. Saya tanya tuh, Mas, saya mau nanya nih tukang parkir, di sini ada tempat kosong nggak buat jualan? Terus dia tanya, buat siapa? Buat saya sendiri Mas, bukan buat orang lain. Saya bilang begitu. Oh ada di mana? Boleh minta nomornya? Oh dikasih tuh kok. Dikasih nomornya sama dia. Akhirnya saya hubungin. Oh besok baru ketemu sama orangnya. Oh ya udah, akhirnya ya udah saya sempat WA chat. Oh besok ketemu, ya udahlah saya balik lagi ke situ. Alhamdulillah saya lihat tempatnya cocok, saya ambil dah kok. Di mana tuh jadi? Di Lokasari. Di Lokasari, Mangga Besar 9 nomor 28. Mangga Besar 928. Mangga Besar 9 ya. Kayaknya nggak asing ya. Nggak asing. Daerah Bloklin tuh. Bloklin Lokasari. Bloklin.